Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyam. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama akhlaqal ladina min qablikum idza syaraqa asy-syarifu tarakuhu wa idza syaraqa ad-dhaifu aqamu 'alal had. Rawahul Bukhari. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, judul khutbah kita pada siang hari ini adalah kemerdekaan dan kewajiban negara menegakkan keadilan hukum dan keadilan ekonomi. Kemerdekaan dan kewajiban negara menegakkan sila kedua dan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan hukum dan keadilan ekonomi. Pada muqaddimah tadi, khatib membacakan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama akhlaqal ladina min qablihim idza syaraqa asy-syarifu tarakuhu wa idza syaraqa ad-dhaifu aqamu 'alal had. Rawahul Bukhari. Sungguh kehancuran bangsa-bangsa sebelum kamu, baik bangsa muslimkah itu atau bangsa non muslimkah itu, innama akhlaqal ladina min qablihim, kehancuran bangsa-bangsa sebelum kamu. Idza syaraqa asy-syarifu, apabila asy-syarifu, apabila the noble one, the elite one, orang-orang atas, orang-orang elit melanggar hukum, mencuri, tarakuhu, hukum ditegakkan. Wa idza syaraqa ad-dhaifu, apabila ad-dhaif, apabila orang-orang lemah, orang-orang dhaif melanggar hukum, mencuri, hukum ditegakkan. Kemudian Rasulullah SAW menutup hadis ini dengan kata-kata, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, akan kupotong tangannya dengan tanganku sendiri. Hadis ini bercerita tentang kehancuran bangsa-bangsa sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Apakah itu bangsa muslim atau bangsa non-muslim? Rumusnya sama, karena di alam semesta ini berlaku sunatullah, baik sunatullah yang sifatnya kauniyah, hukum-hukum alam, ataupun sunatullah yang berlaku pada hukum-hukum sosial kemasyarakatan dan kenegaraan. Salah satu hukum
yang berlaku pada tingkat kemasyarakatan dan kenegaraan adalah kehancuran bangsa-bangsa, atau mafhum mukhalafah, kemajuan bangsa-bangsa sangat ditentukan oleh penegakan hukum yang berlaku di bangsa tersebut. Karenanya siapapun yang ingin melaksanakan perintah konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan negara ini untuk menjadi negara maju, adil, makmur, maka tidak ada cara lain kecuali dari hari ke hari hukum harus semakin tegak di negara ini. Hari ini kita berada pada tanggal 15 Safar 1445 Hijriah, 1 September 2003. Sebentar lagi, nggak lama lagi, 6 bulan lagi akan terjadi perhelatan politik di Indonesia ini. Pemilu, pilpres, kemudian diikuti oleh pilkada. Bangsa ini akan going nowhere, akan tidak pergi kemana-mana selama penegakan hukum tidak berjalan dengan baik di negeri ini. Hukum, penegakan hukum akan melahirkan disiplin dalam masyarakat. Hukum akan melahirkan keadaban. Manusia beradab, karena salah satu perintah dari Pancasila ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradabnya suatu masyarakat, beradabnya suatu negara hanya bisa lahir kalau penegakan hukum berjalan dengan baik. Karena hukum itu membentuk budaya, bukan budaya yang membentuk hukum. Pasti banyak di antara kita jemaah sholat Jumat hari ini yang pernah datang ke tetangga kita di Singapura, atau kemudian berkunjung ke Batam, tetangga, ferry hanya beberapa jam sekali, dekat sekali. Kalau orang Singapura, penduduk Singapura datang ke Batam, atau kita balik, orang Batam datang ke Singapura berkunjung atau menjadi turis pelancong sementara di sana di Singapura, mereka akan menjadi orang-orang yang begitu patuh pada hukum, begitu mengikuti hukum, begitu civilized, begitu beradab, karena hukum tegak di Singapura, bukan karena penduduk Singapura lebih baik dibandingkan kita. Tetapi kalau penduduk Singapura yang biasa disiplin, biasa mengikuti aturan, biasa beradab dan sebagainya, datang ke Batam misalnya, mereka lebih rusak adabnya dibandingkan kita, kencing berdiri dan sebagainya di sembarang tempat, karena mereka tahu bahwa di Batam tidak terjadi penegakan hukum. Mereka melanggar hukum karena mereka tahu penegak hukumnya bisa disogok, sehingga mereka kalau ada jalan pintas, mereka akan menempuh jalan pintas. Lihat bahwa hukum kemudian membentuk culture, membentuk adab, membentuk civilized society, masyarakat beradab atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan semua negara-negara yang disebut sebagai negara maju hari ini, ciri utamanya adalah hukum berjalan dengan baik. Law enforcement, penegakan hukum berjalan dengan baik, tidak pandang bulu. Khatib pernah kuliah dan bekerja di Amerika. 1 bulan pertama di Amerika, kalau musim summer di Amerika, sholat subuh itu jam 3 pagi, karena waktu summernya lebih panjang dibandingkan waktu malamnya, waktu siang. Habis subuh, kemudian saya biasa melanggar hukum. Menurut polisi saya melanggar hukum. Di sana itu tidak terlalu banyak lampu lalu lintas. Maksud saya lampu merah, lampu lalu lintas.
Yang banyak itu tanda-tanda saja, tanda stop misalnya. Itu berarti kita harus stop, full stop roda mobil kita. Kalau kita nggak full stop berarti kita melanggar hukum. Perempatan, nanti masing-masing melihat siapa yang lebih dulu full stop, siapa yang lebih dulu mengerem rodanya itu sampai berhenti. Itulah nanti yang kemudian jalan lebih dulu. Gak kebayang di Indonesia akan bisa seperti itu, karena akan saling tabrak antara satu dengan yang lain. Hukum, penegakan hukum menyebabkan menghasilkan manusia-manusia disiplin. Sebaliknya, ketika penegakan hukum itu tidak terjadi, maka negara tidak akan pernah menjadi negara maju, apapun kebijakan ekonomi yang dilakukannya. Negara-negara Eropah kah itu? Singapura yang dekat itu, yang dulu negara itu tahun 60-an, ketika merdeka tahun 60-an, pertengahan tahun 60-an, pusat segala mafia. Semua mafia ada di Singapura tahun 60-an. Tetapi kemudian pemimpin Singapura punya kebijakan bahwa Singapura harus menjadi negara maju. Kemudian mereka tahu bahwa syarat untuk menjadi negara maju itu law enforcement, penegakan hukum. Jadi sebelum teori-teori tentang negara maju, negara adil makmur, negara sejahtera, welfare state dan sebagainya, jauh-jauh hari 1445 tahun yang lalu, Nabi Muhammad bercerita kepada kita bahwa syarat kemajuan suatu negara itu adalah law enforcement, hukum ditegakkan dengan baik. Karenanya dari sekian, silakan lihat di Jepang kah itu, Taiwan kah itu, Inggris kah itu, Prancis kah itu, Australia kah itu, New Zealand kah itu, semua negara-negara yang hari ini masuk dalam kategori negara maju atau negara sejahtera pasti punya satu kesamaan. Apa itu kesamaannya? Hukum tegak dengan baik. Hukum tidak seperti yang disebutkan hadis tadi, apabila orang-orang elit melanggar hukum, hukum dibiarkan, dan apabila orang-orang dhaif melanggar hukum, hukum ditegakkan. Hukum kemudian tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Dan kata Nabi, kalau suatu bangsa mengalami itu, maka innama akhlaqal ladina min qablihim idza syaraqa asy-syarifu tarakuhu wa idza syaraqa ad-dhaifu aqamul had. Bangsa ini sudah 78 tahun merdeka, tapi sampai hari ini dalam istilah ekonomi, negara ini masih termasuk negara yang dijebak dalam hampir disebut sebagai negara miskin, negara berpendapatan menengah tapi menengah ke bawah, dan akan selalu begini selama hukum itu tidak berjalan dengan baik. Karenanya benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sungguh kemajuan atau kehancuran bangsa-bangsa itu sangat tergantung kepada apakah bangsa itu penegakan hukumnya berjalan dengan baik atau tidak. Dan hadis ini ditutup dengan bunyi, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan kupotong tangannya dengan tanganku sendiri. Artinya apa? Penegakan hukum nggak bisa dari bawah. Hukum membentuk budaya, hukum membentuk culture. Penegakan hukum tidak bisa dari budaya. Penegakan hukum menurut hadis ini harus dari atas, dari pemimpin-pemimpinnya yang punya komitmen kuat untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan keadilan hukum dan keadilan ekonomi. Karena apa saja yang bersifat adil itu mendekatkan kita kepada ketakwaan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bersikap adillah engkau semuanya wahai kaum muslimin, karena keadilan itu mendekatkan kita kepada ketakwaan. Kelemahan negara ini hari ini,
Walaupun sudah 78 tahun merdeka, masih termasuk hampir disebut sebagai negara miskin. Sebab utamanya karena penegakan hukum bisa kompromi, bisa jual beli, politiknya hancur karena pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan dari pemilu yang satu ke pemilu yang lain. Bagi yang mengikuti perkembangan politik di Amerika, baru-baru ini mantan Presiden Amerika Trump masuk penjara. Kenapa Trump masuk penjara? Karena Donald Trump berusaha mengubah hasil pemilu di Georgia, di provinsi Georgia. Selisihnya sedikit, ingin dirubah, intervensi Trump. Telepon kepada ketua KPU provinsi Georgia, tolong dirubah itu. Karena mereka tidak mau negara ini rusak. Akhirnya apa? Padahal tidak jadi dirubah, hasilnya tetap. Tapi kemudian Trump dilapor oleh ketua KPU dan pengawas-pengawas pemilu di Amerika. Hasilnya apa? Trump harus masuk penjara. Ketika negara-negara lain mempraktekkan negara hukum, mempraktekkan sunatullah ini, maka negara tersebut apakah muslim atau non-muslim akan menjadi negara yang maju. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sila kelima dari Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan syarat utama keadilan sosial itu adalah keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi Indonesia hari ini timpang. Menurut lembaga-lembaga internasional, Indonesia ini termasuk negara nomor 5 paling timpang ekonominya di dunia. 1% orang kaya menguasai 72% kepemilikan tanah di Indonesia. Dan banyak data-data lain. 1% orang di Indonesia menguasai 72% luas tanah wilayah Indonesia. Ini laporan lembaga resmi BPN, Badan Pertanahan Nasional. Sangat timpang sekali. Dan kita lihat sehari-hari banyak yang tidak makan, banyak yang mengalami stunting, anak-anak kecil yang tidak tumbuh intelektualnya, tidak tumbuh fisiknya, menjadi manusia-manusia kerdil karena tidak bisa makan. Sementara yang lain seperti apa kekayaan dan ketimpangan ekonomi ini. Background khatib ilmu ekonomi. Ketimpangan ekonomi tidak bisa diselesaikan oleh mekanisme pasar. Ketimpangan ekonomi hanya bisa diselesaikan oleh kebijakan pemerintah. Penegakan hukum tidak bisa berjalan kalau bukan mulai dari atas, dari pemimpin. Ketimpangan ekonomi yang begitu parah yang dialami oleh Indonesia hari ini tidak akan terjadi kecuali ada political willingness, kemauan yang kuat dari pemimpin Indonesia. Tanpa itu, di negara-negara lain pasti timpang. Negara-negara sejahtera yang saya sebutkan tadi itu juga timpang ekonominya. Kalau dalam ilmu ekonomi kami diajarkan ada namanya ketimpangan market income before tax and transfer. Ketimpangan ekonomi sebelum pemerintah melakukan pajak dan memberlakukan subsidi transfer kepada orang-orang miskin. Negara-negara yang saya sebut tadi itu timpang semuanya.
tapi karena pemerintahnya aktif intervensi untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi. Dengan cara apa? Dengan cara pajak dikenakan kepada orang-orang atas, pajak progresif, sementara orang-orang kecil menengah ke bawah tidak dipajakin, ditransfer makan dibantu, sekolah gratis, pendidikan gratis, rumah untuk tingkat tertentu gratis dan sebagainya. Bukan karena mereka jago, tetapi karena intervensi yang kuat, yang progresif dari pemerintah. Karenanya penting sekali kita melewati 2024 ini nanti untuk melahirkan. Kita lihat visi-visi presiden itu, mana yang berani memperjuangkan keadilan hukum, karena keadilan hukum ini perintah Nabi Muhammad SAW dan perintah Al-Quran. Mana yang berani memperjuangkan keadilan ekonomi, karena keadilan ekonomi ini merupakan perintah Al-Quran dan perintah Nabi Muhammad, seperti dikatakan di dalam surat Al-Hasr, surat 59 ayat 7, kaila dulatam bainal aghniya minkum, kaila yakuna dulatam bainal aghniya minkum, supaya harta itu tidak berputar-putar bainal aghniya minkum, pada orang-orang kaya di antara kalian. Inilah agama ini, al-Islam yang indah ini. Dan inilah sinergisitas, inilah konsistensi antara negara ini dengan Islam. Keadilan hukum adalah amanat konstitusi. Keadilan hukum adalah perintah Al-Quran dan perintah Nabi Muhammad SAW. Keadilan ekonomi adalah perintah konstitusi. Keadilan ekonomi adalah perintah Al-Quran dan perintah Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini terjadi? Karena NKRI ini didirikan oleh ulama-ulama, oleh Jenderal Sudirman. NKRI ini kemudian berjuang karena diwariskan oleh ulama, berperang Hizbullah, Sabilullah, Mujahidin dan sebagainya untuk mengusir penjajah Belanda dari Indonesia ini. Lahirlah kemudian Republik Indonesia Serikat pada 29 Desember 1950. Kemudian berubah Republik Indonesia Serikat, bentukan penjajah Belanda itu dengan mosi integral Buya Natsir. Bapak pendiri NKRI ini adalah ulama besar yang kemudian menjadi ketua Dewan Masjid seluruh dunia. Itu sebabnya kenama Pancasila, konstitusi dan Islam dan Al-Quran dan hadis sangat berjalan, sangat seiring, memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Kita syukuri kemerdekaan kita 78 tahun ini, tetapi kita juga punya amanah mendorong, mendukung negara ini untuk melaksanakan konstitusi kewajibannya, menegakkan keadilan hukum dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikrik wa qalban maf'uman bisyukrik wa badanan hayyanan layyanan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqah wa nas'aluka dinan qaimah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina gillan lil ladzina amanu
Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.